Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dedin Hidayat. Jadi dalam video kali ini, saya akan menguraikan beberapa tips dan triks dalam mengerjakan soal SKD. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini supaya video ini terus direkomendasikan kepada banyak orang dan tentunya akan bermanfaat kepada banyak orang. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung grup persiapan lolos UMPTKIN, silahkan klik link di deskripsi box untuk bergabung grupnya. Ada grup WhatsApp maupun grup Telegram. Nah teman-teman, sebelum ke pembahasan, kakak ada informasi penting banget buat adik-adik semua. Hai, buat kamu para pejuang masuk UMPTKIN, sekarang sudah ada buku soal UMPTKIN baik IPA maupun IPS untuk tahun 2023, di mana buku ini udah disusun sesuai peraturan terbaru UMPTKIN tahun 2023. Nah, jika kamu beli bukunya, maka kamu akan mendapatkan bonus banyak sekali, yaitu 1 tahun kursus online UMPTKIN 2023, 3 kali tryout, video pembahasan soal, dan bergabung grup diskusi UMPTKIN 2023. Kamu juga bebas konsultasi serta akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di jalur UMPTKIN tahun 2023 ini. Selain itu, kamu akan mendapatkan tas tote bag kekinian jika kamu membeli bukunya. So, jangan tunggu waktu lama, klik link di deskripsi box dan pesan bukunya dari sekarang juga. Kamu bisa memesannya melalui Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Buat kamu yang berminat, ditunggu. Untuk menganalisis data suatu komputer itu memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Kemudian, jika komputer itu menganalisis pada pukul 22 lebih 40, maka komputer akan selesai menganalisis pada pukul berapa, yaitu yaudah tinggal kita jumlahkan 22.40 itu ditambah dengan 2 jam 55 menit. Artinya kita tambahkan nih yang jamnya 22 ditambah 2 menjadi 24. Jadi jam 24 kan, kemudian menitnya 40 ditambah 55 itu adalah 95 menit. Nah, kalau 95 menit itu, dia kan berarti ini 1 jam 35 menit. Berarti komputer itu selesai pada pukul 1 lebih 35 menit. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 yaitu tentang deret angka. Nah, kalau deret angka sebetulnya pengerjaannya itu semua deret itu hampir sama. Jadi kita harus mencoba terlebih dahulu untuk satu-satu. Ini kalau kita perhatikan 3 menjadi 5 dia ditambah dengan 2, kemudian 5 ke 9 ini ditambah dengan 4, kemudian 9 ke 17 dia ditambah dengan 8. Maka untuk suku ke berikutnya ditambah berapa? Ditambah 16. Maka suku berikutnya itu adalah 17 tambah 16 yaitu 33. Maka jawabannya itu adalah yang C. Untuk soal Oke, nomor kita lanjut ke 10 soal. di sini masih tentang deret angka. Di sini ada 2, 5, kemudian ada 4, 6, 6, 7, 8, 8. Kalau kita perhatikan, jika kita menggunakan 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 6, dia kan tidak membentuk suatu pola ya. Maka kita coba dengan loncat 1. Maka 2 ke 4, itu dia ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2 juga, 6 ke 8 ditambah 2 juga. Berarti otomatis 8 ke berikutnya dia juga ditambah dengan 2. Maka dia sama dengan 10. Maka jawabannya itu adalah yang D. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, coba cek juga 5 ke 6 itu ditambah 1 ya. 6 ke 7 tambah 1 juga. 7 ke 8 dia ditambah 1 juga. Berarti benar ya yang D. Untuk soal nomor 11, sekarang teman-teman perhatikan nih, ada 11, 14, 19, 26, 35, 38, 43, dan juga 50. Nah, ini polanya bagaimana nih? Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan. 11 ke 19, dia ditambah dengan 8. Oke.
Kemudian 19 ke 35 dia ditambah dengan 16. Kemudian 35 ke 43 dia ditambah dengan 8. Sehingga 43 ke angka yang ditanyakan itu adalah ditambah dengan 16. Sehingga jawabannya itu adalah 43 tambah 16, yaitu 59. Maka jawabannya itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 di sini ada deret angka yaitu 4, 4, 4, 7, 5, 4, 5, 8, 6, 4. Nah, polanya bagaimana? Polanya dia adalah loncat 3. Loncat 3 bagaimana? Jika teman-teman perhatikan, ini 4 ke 5, dia ditambah dengan 1. Kemudian maka 5 ke 6 dia ditambah dengan 1. Kemudian kita akan coba yang lainnya. Ini 4, dia sama ya, ke sini 4. Kemudian ke sini juga 4. Nah, maka 4 ini ke 5 nih, ditambah dengan 1. Maka suku yang kita cari itu adalah 5 tambah 1, yaitu dia sama dengan 6. Kemudian suku yang keduanya berapa? Yaitu 7 ke 8, dia ditambah 1 juga, maka 8 ke suku yang kita cari, dia ditambah 1 juga, yaitu maka dia 9. Maka jawabannya itu adalah 6 dan 9, maka yang B. Untuk soal nomor 13, jika teman-teman perhatikan, di sini angkanya itu selalu bolak-balik. Jadi ini 11, 12, 13, kemudian habis itu 13, 14, 15, maka setelah itu seharusnya 15, 16, kemudian 17. Tetapi di sini diselingi oleh 10, 12, di mana selisih 10 dan 12 ini adalah plus 2, maka di sini ditambah 2 lagi. Dia adalah 14, maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal 14. Untuk soal nomor 14, di sini ada 3, kemudian 17, 35, 65, 99, dan juga 145. Nah, sekarang kita coba 3 ke 17, dia ditambah dengan 14. Kemudian 17 ke 35, dia ditambah dengan 18. 35 ke 65, dia ditambah dengan 30. 65 ke 99, dia ditambah dengan 34. Kemudian 99 menjadi 145 itu dia ditambah dengan 46. Nah, ini kan nggak ada polanya ya sebetulnya. Tapi kita lihat kalau kita membuat larik yang baru atau tingkat kedua, 14 ke 18 dia ditambah dengan 4. Kemudian 18 ke 30 dia ditambah dengan 12. Ini ditambah dengan 4. Ini ditambah dengan 12. Otomatis untuk suku selanjutnya dia ditambah dengan 4. Maka 46 tambah 44 itu adalah 50. Sehingga angka yang kita cari itu adalah 145 ditambah 50, yaitu 195. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk pola soal nomor 15, ini cukup mudah ya teman-teman. Bahwa jika kita perhatikan 313 itu dia adalah hasil penjumlahan suku sebelumnya. Jadi 212 ditambah dengan 101. Kemudian minus 212 itu dia adalah hasil pengurangan 101 dikurangi dengan 313. Nah, kemudian suku yang berikutnya di sini kan 101 nih. 101 itu dia hasil penjumlahan 313 dengan minus 212. Kemudian ini berikutnya adalah pengurangan. Kemudian maka ini penjumlahan lagi. Ini pengurangan. Ini penjumlahan, maka di sini adalah hasil penjumlahan antara minus 212 ditambah
ditambah dengan minus 101, yaitu dia sama dengan minus 313. Kemudian suku berikutnya berapa? Yaitu tinggal kita kurangi, yaitu min 101 dikurangi dengan min 313, itu artinya ditambah dengan 312, yaitu dia menjadi 212. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal-soal yang lainnya pada video berikutnya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan soal-soal SKD, bisa teman-teman tuliskan juga di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.